Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai inflasi di Amerika Serikat yang akan menarik negara itu ke dalam resesi berkepanjangan dan dampaknya bagi Indonesia. Nah, tapi sebelum itu saya harus menjelaskan dulu ya, mengapa inflasi itu bisa terjadi di Amerika Serikat. Negara yang katanya negara adidaya, tapi kena inflasi gitu ya, yang lagi kelabakan mereka yang sebentar lagi diprediksikan akan masuk ke masa resesi. Jadi begini, ketika pandemi COVID terjadi dan berlangsung cukup lama, pemerintahan Joe Biden ya dari Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sejumlah stimulus ekonomi ya. Antara lain dia memberikan kenaikan gaji buat para buruh ya, kemudian memberikan tunjangan pengangguran ya, dan macam-macam dah ya. Karena uang yang beredar itu karena insentif gitu ya, banyak, suku bunga juga murah. Nah, orang jadi cenderung konsumtif ya, belilah sepeda ya, katanya buat sehat gitu ya, menghadapi pandemi COVID ya. Bahkan beli sepeda listrik yang harganya juga mahal. Ini contoh ya. Dan beli barang-barang yang sebenarnya bukan keperluan pokok ya, karena uang yang beredar banyak, suku bunga rendah, dan orang jadi konsumtif karena suku bunga rendah. Misalnya ngambil kredit, beli mobil lah, beli rumah baru misalnya ya. Nah, sehingga pinjaman di bank itu naik ya, pinjaman di bank itu naik karena orang sering beli barang-barang yang ada di supermarket, toko sepeda dan lain-lain tuh yang sering diserbu orang, harganya naik kan hukum permintaan dan supply. Permintaan makin banyak, supply atau barang yang tersedia sedikit, harga pasti naik dong. Iya dong. Yang mau beli banyak, barangnya nggak ada atau kurang, maka harga naik. Nah, karena barangnya kurang, pabrik-pabrik melihat, nih contoh nih pabrik sepeda misalnya ya, kita harus ekspansi nih ya, karena permintaan sepeda naik misalnya. Ya dia hutang lah sama bank, karena kebetulan bunga waktu itu masih murah misalnya. Dia ambil pinjaman dari bank, dia ekspansi pabriknya pakai pinjaman dari bank yang bunganya waktu itu masih murah. Nah, kemudian harga barang dinaikkan pelan-pelan karena permintaan banyak kan? Permintaan banyak. Dan harga barang mengikuti permintaan. Jadi semakin banyak permintaan ya harga dinaikkan. Gitu ya. Nah, di situ sebenarnya inflasi sudah mulai terjadi. Karena kenapa? Daya beli lagi tinggi-tingginya, uang yang beredar lagi banyak-banyaknya. Permintaan terus naik, ya. Permintaan terus naik. Kemudian ini saya bikin sederhana saja ya. Terjadilah perang Rusia dan Ukraina, ya. Gara-gara Ukraina ngeyel gitu ya, mau masuk NATO, tapi Rusia melarangnya gitu ya. Nah, teman-temannya yang di NATO yang dia pikirnya mau membantu dia, akhirnya enggak dibantu tuh. Memang sih setahu saya ada bantuan senjata dan lain-lain, tapi tidak membantu Ukraina terang-terangan untuk perang menghadapi Rusia. Saya sudah bilang dari dulu, karena saya punya tesis S2 teologi, saya bilang saya nggak percaya kiamat atau kiamat lah, itu karena ada perang dunia ketiga.
adalah bodoh kalau Amerika mau terang-terangan perang sama Rusia, atau misalnya Amerika terang-terangan mau perang sama China. Nggak mungkin bodoh dia, merusak negaranya sendiri. Jadi di sini kalau saya pernah buat suatu tapi saya belum buat videonya ya. Saya sempat terlibat dalam satu diskusi, Ukraina itu dibodohi sama Amerika, dipanas-panasi supaya perang gitu sama Rusia, tapi tidak ada satu anggota NATO pun yang mengirimkan angkatan bersenjatanya membantu Ukraina melawan Rusia. Dibiarin, Ukraina itu dibiarkan sampai sekarang. Ya katanya disuplai senjata, tapi itu termasuk hutang gitu ya. Bukan dikasih gratis itu. Ya, sudahlah, kita nggak masuk di perang Rusia Ukraina ini. Nah, gara-gara perang Rusia Ukraina, harga bensin naik. Iya dong, suplai gas ke negara-negara Eropa karena Rusia di embargo, mau dikucilkan ya Rusia balas dendam, gas tidak dijual ke negara-negara Eropa, dan Rusia menggunakan mata uang rubelnya bagi orang yang mau berbisnis dengan dia, tidak lagi pakai US dollar. Nah, bertambahlah masuk inflasi di Amerika Serikat itu karena bensin naik, barang-barang tadi seperti sepeda ya, makanan pokok juga naik gitu ya. Dan the Fed mau tidak mau harus menaikkan suku bunga. Nah, kenapa The Fed harus menaikkan suku bunga? Karena teorinya, dan ini memang masih bisa diterima, yaitu dengan menaikkan suku bunga, maka uang yang beredar yang sebelumnya banyak itu mau ditarik masuk ke bank. Kok gitu? Iya, karena kalau suku bunga dinaikkan, maka bank juga akan memberikan bunga deposito atau bunga tabungan yang juga naik. Kalau dulu orang main spekulasi di Bitcoin atau kripto-kripto lainnya atau di saham ya, karena pabrik-pabrik juga mulai kena dampak gitu ya, karena orang mulai mengurangi konsumsinya karena bensin naik, sehingga dia mulai mengurangi belanja barang-barang yang tidak diperlukan. Dia lebih mementingkan bayar bensin ketimbang beli barang-barang yang tidak diperlukan. Iya dong. Kalau dulu main beli sepeda gitu ya, karena sekarang dianggap sepeda udah nggak penting lagi gitu, yang penting beli bensin. Kalau dia nggak bisa beli bensin, mobilnya nggak jalan. Oke? Sehingga orang-orang yang dulunya spekulasi main di kripto, Bitcoin, dan juga di saham, saham juga mulai pada rontok karena orang mulai mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak penting, sehingga pabrik-pabrik yang sudah ekspansi tadi pakai pinjaman itu produksinya menurun kan. Kalau produksi menurun, tingkat pengembalian keuntungan dari saham juga turun. Itulah mengapa saham-saham juga mulai ikut rontok. Nah, karena harganya pelan-pelan turun, orang panik juga, dia jual lah sahamnya daripada ambruk terus gitu ya. Dia ambil uang cashnya, dimasukkan ke bank, karena bank juga bunganya sedang tinggi karena The Fed menaikkan suku bunga. Inilah teori yang klasik dan tetap bisa dipakai, sehingga uang-uang yang beredar itu masuk lagi ke bank ya. Makanya jangan heran kenapa harga saham jatuh, apalagi kripto itu Bitcoin ya. Jangan bilang saya musuhin Bitcoin lah ya. Yang pasti saya nggak main Bitcoin gitu ya. Tapi jangan bilang saya musuhin Bitcoin. Saya kasih tahu yang benar gitu ya. Nah, orang-orang yang dulu spekulasi di Bitcoin yang katanya akan terhindar dari inflasi, ternyata enggak juga tuh. Ya, enggak kebal ternyata Bitcoin terhadap inflasi. Rame-rame orang mencairkan Bitcoinnya, dimasukkan ke bank yang lebih aman. Bunganya juga tambah tinggi. Apalagi baru-baru ini The Fed naikkan lagi 75 basis point. Maka uang-uang yang beredar di pasaran berkurang, masuklah itu ke bank ya. Nah, otomatis setelah The Fed naikkan suku bunga, uang juga banyak mengalir ke bank, bunga pinjaman bank juga ikut naik. Pasti bunga pinjaman ikut naik. Nah, pabrik-pabrik tadi yang berekspansi menggunakan kredit bank yang semulanya murah ikut naik.
resesi dia mulai. Mau nggak mau harus apa? Kalau pinjaman ini naik, karena inflasinya kan terakhir kan 8,6%. 8,6%. Nah, dengan kata lain, dengan dinaikannya suku bunga itu menarik uang-uang yang beredar di pasaran ke bank, ya, karena bank memberikan suku bunga yang lebih tinggi. Dengan demikian belanja barang-barang yang tidak perlu menurun. Barang-barang yang tidak perlu menurun. Sehingga barang-barang yang sebelumnya mahal naik, dia mau nggak mau harus diturunkan lagi. Kalau nggak diturunkan lagi, tidak ada penjualan, pabrik bisa tutup itu. Sudah ekspansi, tapi nggak bisa bayar cicilan ke bank. Barang-barang murah lagi. Tapi yang sengsara adalah orang yang sudah terlanjur mengambil kredit bank untuk beli barang yang sebenarnya nggak terlalu perlu gitu ya. Ganti mobil baru, mobilnya mobil mewah pula. Ganti rumah baru, rumahnya lebih mewah. Karena dulu cicilan murah, bunga murah gitu ya. Sekarang bunga tinggi. Wah, di situ mulai masuk. Sehingga apa? Daya beli menurun. Orang lebih mementingkan melunasi cicilan mobilnya atau cicilan rumahnya ketimbang beli barang yang nggak perlu. Jadi daya beli menurun. Dan dipastikan akan banyak kredit macet. Kemudian apa? Banyak PHK. Tesla pun sudah mengumumkan ribuan orang di PHK sama Tesla, yang katanya perusahaan nomor wahid, pemiliknya Elon Musk juga sering main Bitcoin atau Dogecoin, kaya, tapi dia tetap harus mem-PHK ribuan karyawannya. Nggak ada urusan kalau dia mau survive. Ini hukum ekonomi, ya. Nah, oleh karena itu The Fed baru-baru ini setelah menaikkan suku bunga 75 basis point yang menghancurkan pasar saham dan pasar Bitcoin, ternyata pasar Bitcoin lebih hancur daripada harga saham. Kehancurannya jauh lebih parah ketimbang saham, ya. Makanya nggak salah kalau Warren Buffett itu bilang saya nggak akan sentuh Bitcoin. Tapi ada yang sok pintar gitu, merasa lebih pintar dari Warren Buffett, padahal Anda belum jadi triliuner gitu ya. Seperti Warren Buffett bilang, Warren Buffett kolot, Bill Gates kolot, si Chandra Teja kolot. Iya deh, Anda lebih ngerti blockchain daripada saya gitu ya. Tapi boleh diadu ya, jangan sombong dulu. Nah, Anda sudah jadi triliuner, main Bitcoin, jangan-jangan uang Anda nyangkut di Bitcoin ya. Beli pada saat 30 ribuan, ketipu sama para paus itu ya, ya. Uang Anda nyangkut, nggak sempat Anda jual-jual sekarang. Nungguin lagi sampai Bitcoin balik ke atas 30 ribu. Nah sudah, ya kan? Nah, kembali lagi, The Fed tidak berhenti pada kenaikan 75 basis point baru-baru ini. Di bulan Juli, dia akan naikkan lagi, sekali lagi. Akan ada 3 kali lagi. Juli sudah pasti katanya, tapi kita lihat nanti ya. September dan November akan ada lagi. Jadi tahun ini akan ada lagi 3 kali lagi. Wah, artinya suku bunga akan dikerek lebih tinggi lagi, uang akan ditarik masuk ke bank lagi, uang yang beredar di pasaran berkurang. Nah, mulai masuk resesi. Karena orang akan memegang uangnya erat-erat untuk tidak dihambur-hamburkan. Ya, JP Morgan memprediksi 85% Amerika pasti masuk resesi. Beberapa ahli yang lebih pesimis bilang di tahun ini juga, di akhir tahun 2022 Amerika pasti resesi. Yang agak optimis bilang ya kira-kira kuartal pertama atau kuartal kedua atau paling lambat Juni 2023 pasti resesi. Ya, nah oleh karena itu, disinilah kalau Anda mau pinter gitu ya, mau cerdas gitu ya, jangan sentuh yang macam-macam dulu gitu ya. Utamakan keperluan pokok Anda gitu ya. Tapi kalau Anda mau ngambil resiko, boleh-boleh juga. Misalnya Anda tubruklah saham yang Anda sudah tahu atau Anda sudah hitung sudah sangat murah gitu ya, karena kan jatuh gitu ya. Anda boleh beli saham, tapi saya tetap tidak menganjurkan Anda beli Bitcoin ya. Anda belilah saham-saham yang lagi murah gitu ya, karena pada bertumbangan gitu ya, tapi perusahaannya tetap bagus. Ya Anda keep lah sampai 1 tahun, 2 tahun kemudian dia pasti akan naik. Bitcoin, saya nggak yakin. Walaupun kalau Anda yang
antusias atau masih antusias dengan Bitcoin yang bilang tenang aja Pak, nanti akan naik 100.000, go ahead, silakan coy ya. Tapi saya tidak menganjurkan. Nah, jadi di sini dengan kata lain sudah pasti 85% Amerika akan masuk resesi. Nah, pertanyaannya, dampaknya apa bagi negara kita Indonesia? Yang pasti karena suku bunga Amerika terus dikerek naik. Dengan kata lain, suku bunga deposito di Amerika Serikat, kalau kita depositokan dolar, nih contoh sederhana, lebih tinggi dari suku bunga di Indonesia kalau Anda mendepositokan uang US dollar Anda. Jadi nggak menutup kemungkinan orang cabut uangnya dari Indonesia, taruh di bank Amerika Serikat. Itu yang paling mudah. Atau investor-investor asing yang selama ini beli saham-saham lokal, ya, dia jual sahamnya sebanyak-banyaknya, dia tarik ke negaranya, dia beli saham di sana yang juga lagi murah, atau dia taruh di bank atau di security bond yang juga menawarkan bunga tinggi, sehingga harga saham di Indonesia juga hati-hati akan hancur juga. Cuman kita belum tahu berapa hancurnya, ya. Jadi yang sudah pasti investor asing akan pelan-pelan menarik diri dari pasar saham Indonesia, dibawalah pulang gitu ya. Sehingga dengan demikian rupiah akan semakin tertekan dan dolar akan semakin naik. Jadi jangan kaget kalau dalam tahun ini juga rupiah akan tembus 15.000. Saya bukannya bermaksud menakut-nakuti, tapi ini hitungan kasarnya akan tembus 15.000 ya. Nah, karena daya beli di Amerika menurun, ya, mereka lebih mengutamakan barang-barang belanja yang primer, misalnya beli gandum, beras, bensin, itu kan primer, mau nggak mau dia harus beli. Tapi yang sekunder mereka akan tunda. Dengan demikian, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat juga akan turun. Jadi akhir tahun ini sampai pertengahan tahun 2023 adalah tahun tantangan terberat bagi mereka yang berbisnis ekspor ke Amerika Serikat. Jadi oleh karena itu bijaklah dengan uang Anda ya. Anda dengar lagi video saya ini dari awal supaya Anda mendapatkan insight yang bermanfaat bagi Anda semua ya. Demikian saja bahasan saya yang sederhana, mengapa inflasi Amerika Serikat akan menarik negara itu menjadi resesi berkepanjangan dan bagaimana dampaknya dengan perekonomian Indonesia. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.